Yang pertama, mengenali gejala dan tanda kala 2. Mendengarkan dan melihat adanya tanda persalinan kala 2. Yang pertama, ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Perineum tampak menonjol. Vulva dan sphincter ani membuka. Selanjutnya, menyiapkan pertolongan persalinan. Yang pertama, memastikan perlengkapan, bahan dan obat-obatan esensial siap digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam partuset. Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih. Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Masukkan oksitosin ke lubang suntik. Gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT atau steril. Pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Selanjutnya, memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Yang pertama, bersihkan vulva dan perineum. Menyukanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Jika introitus vagina, perineum atau anus berkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kapas atau kasa pembersih dalam wadah yang tersedia. Ganti sarung tangan jika terkontaminasi. Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelup tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian lepaskan dan rendam dalam keadaan terbalik. Periksa denyut jantung janin setelah kontraksi atau saat relaksasi uterus untuk memastikan bahwa denyut jantung janin dalam batas normal. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran. Yang pertama, beritahu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, dan bantu ibu dalam menentukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran. Lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin, dan dokumentasikan semua temuan yang ada.
Jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu untuk meneran secara benar. Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran. Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran. Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif. Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya. Anjurkan ibu untuk istirahat di antara kontraksi. Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk ibu. Berikan asupan cairan peroral atau minuman. Nilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan lahir selama 120 menit atau 2 jam meneran atau 60 menit meneran. Jika ibu tidak mempunyai keinginan untuk meneran, anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman. Jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit, menganjurkan ibu untuk memulai meneran pada puncak kontraksi tersebut dan beristirahat di antara kontraksi. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi setelah 60 menit meneran, merujuk bayi dengan segera. Selanjutnya, letakkan handuk bersih di perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. Buka tutup partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Selanjutnya, pertolongan kelahiran bayi. Yang pertama, lahirnya kepala. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi. Jika ada mekonium dalam cairan ketuban, segera hisap mulut dari hidung setelah kepala lahir menggunakan penghisap lendir tingkat tinggi atau steril atau bola karet penghisap yang baru dan bersih. Dengan lembut menyeka mulut, muka dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat atau ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi dengan segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lewat atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di dua tempat dan potong di antara dua klem tersebut. Tunggu kepala bayi melakukan putar paksi luar secara spontan.
Setelah kepala melakukan putaran faksi luar, pegang secara biparental, anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakkan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Selanjutnya, lahirnya badan dan tungkai. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan ke bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut. Lahirnya badan dan tungkai. Yang pertama, setelah kedua bahu lahir, geser tangan ke bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki. Masukkan telunjuk di antara kaki dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari lainnya. Selanjutnya, penanganan bayi baru lahir. Lakukan penilaian selintas, kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya. Bila tali pusat terlalu pendek, meletakkan bayi di tempat yang memungkinkan. Apakah bayi menangis kuat atau bernapas tanpa kesulitan? Apakah bayi bergerak dengan aktif? Jika bayi tidak menangis, tidak bernapas atau mengap-mengap, lakukan langkah resusitasi. Keringkan tubuh bayi dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk basah dengan handuk lain yang kering. Biarkan bayi di atas perut ibu. Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Melakukan urutan pada tali pusat, mulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama. Pemotongan dan pengikatan tali pusat. Yang pertama, dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara dua klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul mati pada posisi lainnya. Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering. Menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan bernapas, mengalami tindakan yang sesuai. Memberikan bayi pada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu menghendakinya. Selanjutnya, penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Yang pertama, meletakkan kain yang bersih dan kering, melakukan palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. Memberitahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik. Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, memberikan suntikan oksitosin 10 unit IM di 1/3 paha kanan atas ibu, bagian luar, setelah mengaspirasinya terlebih dahulu. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari pulva.
Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simpisis untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke belakang atas secara hati-hati. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi proses di atas. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. Lakukan penanganan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros arah jalan lahir. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5-10 cm dari pulva dan lahirkan plasenta. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat, beri dosis ulang oksitosin 10 unit IM. Lakukan kateterisasi jika kandung kemih penuh dengan teknik aseptik. Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir, atau bila terjadi perdarahan, segera lakukan plasenta manual. Setelah plasenta muncul di intoitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput, kemudian gunakan jari tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal. Lakukan mesase pada pundus uteri dengan menggosokkan pundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4, jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik. Pundus teraba keras. Selanjutnya, menilai perdarahan. Periksa kedua sisi plasenta, baik bagian ibu maupun bayi, dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat khusus. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan mesase selama 15 detik, mengambil tindakan yang sesuai. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif. Segera lakukan penjahitan. Selanjutnya, melakukan prosedur pasca persalinan. Nilai ulang uterus dan pastikan dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vagina. Evaluasi perdarahan persalinan vagina. Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan tersebut dengan air desinfektan tingkat tinggi dan mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering.
Menempatkan klem tali pusat disinfektan tingkat tinggi atau steril, atau mengikat tali dengan simpul mati sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. Mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang berseberangan dengan simpul mati yang pertama. Melepaskan klem bedah dan meletakkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya, memastikan handuk atau kainnya bersih atau kering. Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. Selanjutnya, evaluasi. Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan per vagina 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan. Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan. Setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan sesuai dengan penata laksanaan atonia uteri. Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan penjahitan dengan anestesi lokal dan menggunakan teknik yang sesuai. Anjurkan ibu melakukan mesase uterus dan nilai kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Memeriksa nadi dan tekanan darah ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Lakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal.
Tempatkan semua peralatan bekas dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dengan air DTT, bersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Balikkan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.